Untuk selanjutnya yaitu tafsir dari surat At-Talaq ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memerintahkan kepada hamba-hambanya apabila seseorang dari mereka menceraikan istrinya, hendaklah ia memberinya tempat tinggal di dalam rumah hingga iddahnya habis. Untuk itu disebutkan oleh firman-Nya. Nah, yang pertama itu askinuhunna min haitsu sakantum, yang artinya tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, yakni di tempat kamu berada. Lalu firman selanjutnya miwujdikum, yang artinya menurut kemampuanmu. Nah, ini Ibnu Abbas, Mujahid, serta ulama lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah menurut kemampuanmu, hingga Qatadah mengatakan sehubungan dengan masalah ini bahwa jika engkau tidak menemukan tempat lain untuknya selain di sebelah rumahmu, maka tempatkanlah ia padanya. Ayat selanjutnya, wala tudorruhunna litudayyiku alaihin, yang artinya dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Nah, Muqatil Ibnu Hayyan mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah misalnya pihak suami membuatnya merasa tidak betah agar si istri memberi imbalan kepada suaminya untuk mengubah suasana, atau agar si istri keluar dari rumahnya dengan sukarela. As-Sauri telah meriwayatkan dari Mansur dari Abu Duha sehubungan dengan makna firman-Nya, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Nah, misalnya si suami menceraikan istrinya, dan apabila iddahnya tinggal 2 hari lalu ia merujuknya. Lalu wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahunna, yang artinya dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Nah, kebanyakan ulama antara lain Ibnu Abbas dan sejumlah ulama salaf serta beberapa golongan kaum kholaf mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan wanita yang ditalak 3 dalam keadaan hamil. Maka ia tetap diberi nafkah hingga melahirkan kandungannya. Nah, untuk ayat yang selanjutnya, firman yang selanjutnya, fa'atuhunna ujurahunna, yang artinya untuk ayat yang selanjutnya tadi, untuk firman yang selanjutnya tadi itu fa'in aradna lakum, yang artinya kemudian jika mereka menyusahkan anak-anakmu untukmu. Nah, yakni apabila mereka telah bersalin sedangkan mereka telah diceraikan dengan talak 3, maka mereka telah terpisah selamanya dari suaminya. Begitu iddah mereka habis, yaitu melahirkan kandungannya, dan bagi wanita yang bersangkutan diperbolehkan menyusui anaknya atau menolak untuk menyusuinya. Tetapi sesudah ia memberi air susu pertamanya kepada bayinya, yang merupakan kebutuhan si bayi, dan jika ia mau menyusui bayinya, maka ia berhak untuk mendapatkan upah yang sepadan. Dan ia berhak mengadakan transaksi dengan ayah si bayi atau walinya sesuai dengan apa yang disepakati oleh kedua belah pihak mengenai jumlah upahnya. Karena itulah maka oleh kedua belah pihak mengenai jumlah disebutkan oleh firman-Nya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upahnya. Lalu firman yang selanjutnya dari ayat 6 ini, wa'tamiru bainakum bima'ruf,
yang artinya dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik, yaitu hendaklah semua urusan yang ada di antara kalian dimusyawarahkan dengan baik dan bertujuan baik, tidak merugikan diri sendiri dan tidak pula merugikan pihak lain, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah melalui firman-Nya. Nah, di surat Al-Baqarah ini ayat 233 itu yang artinya janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya. Untuk firman yang terakhir dari surat At-Talaq ayat 6 ini berbunyi wa in seratum fasatu di'ulahu ukhra, yang artinya dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya, yakni apabila pihak lelaki dan pihak wanita berselisih, misalnya pihak wanita menuntut upah yang banyak dari jasa penyusunya sedangkan pihak laki-laki tidak menyetujuinya, atau pihak laki-laki membelinya upah yang minim dan pihak perempuan tidak menyetujuinya, maka perempuan lain boleh menyusukan anaknya itu. Tetapi seandainya pihak si bayi ibu rela dengan upah yang sama seperti yang diberikan kepada perempuan lain, maka yang paling berhak menyusui bayi itu adalah ibunya.